kekuatan serta penghiburan diberi on all Tuhan padamu. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Pikirnya Yakna Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Pekliang buka dengan doa. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah memberikan kami bersama-sama berfirman kepada kami, ajari kami akan firman, jadikan kami seperti yang kau mau, karena pertolongan kami satu-satunya hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Joa paneta kalualas, eme apayan de mataroa kalam tosahala. Yeremia 31 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Yeremia 31 ayat 16. Yesaya 29 ayat 5. Yesaya 29 ayat 5. Akan tetapi segala batu karmawanmu akan hilang-hilang seperti api, dan semua orang yang kita sombong akan menjadi seperti orang yang melintang terbang, sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Yesaya 29 ayat 5. Yesaya 30 ayat 29 dan 30. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menghabiskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersukacita seperti pada waktu orang berjalan di hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan mendengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimbang dan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Yesaya 30 ayat 29 dan 30. Yasamenda kanakanore hena te masel te mani matola
Haleluya. Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Urapi kami dengannya. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Kau Allah, Maha Kuasa. Kau bisa berbuat apa saja yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Bukakan hati kami. Terima kasih Yesus. Berkati kami berganda-ganda. Bukakan hati kami. Kau baik. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 16. Yeremia 32 ayat yang ke-16. Yeremia 31 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Saudara, sudah hopeless. Tidak ada harapan. Hitung-hitung cara apa saja, cara canggih, cara apa, tidak ada harapan. Bangsa Israel celaka. Tapi Tuhan ini loh, dalam keadaan begitu parah, Dia bilang, jangan nangis. Cegahlah. Kenapa? Nah itu sebabnya perlu kita itu percaya itu. Percaya sonder pakai mikir ngitung. Keadaan yang hopeless kayak apapun, rencananya Tuhan masih jalan. Saudara, yang saya alami itu. Tidak ada orang sayang kayak apapun bisa menghibur saya. Keadaan itu sudah begitu rupa. Saya tidak kuat. Dan kalau sudah tidak kuat tuh ditambahi lagi. Saudara, pembantu saya yang setia, yang ngerjakan segala-galanya dalam hidup saya, minta berhenti mendadak. Benar-benar bocengli, benar-benar tidak masuk akal. Saudara, jadi keadaan saya itu hopeless. Secara badan ya hopeless, secara jiwa juga hopeless. Saya nggak sanggup. Nah, kesalahan hopeless itu memang sudah kebongkar belakangan. Hopeless itu karena saya dipilih Tuhan bukan orang yang baik dan kuat. Dia milihnya kayak sembarangan gitu. Lantas
suruh nanggungnya tuh nanggung begitu berat. Saudara, dan orang-orang itu kalau saya suruh nanggung tuh saudara, kalau satu aja sudah hampir nggak kuat. Bareng-barengan tuh 3-4. Saya sudah bilang saya nggak kuat. Saudara, pada waktu pembantu saya berhenti, saya tapi nggak kuat lagi. Nggak mungkin. Saudara. Tapi heran memang, Tuhan saat itu juga saya dikatakan, ya jangan ditangisi. Itu sebabnya ya saya tanya kepada teman-teman saya yang dekat tuh. Kemudian nih sesudah itu saya tanya, kamu lihat aku kasihan nggak? Saya harapnya itu ngomong kasihan gitulah, ya. Tapi nggak ada yang kasihan. Nggak ada yang berani ngomong. Biasanya kan kalau hadapi orang sakit itu orang banyak yang kasihan lu boksu, pakai dilus-lus barangkali ya. Ini nggak ada yang kasihan coba. Coba bayangin. Begitu tidak kasihan sampai orang-orang itu nengokin saya itu nggak ada yang bawa buah kayak apa kayak. Saya bayangin nggak? Jadi memang betul nggak kasihan. Tapi kenapa? Lantas baru saya ngerti pada waktu kalau kamu bilang aku kasihan, kamu percumalah jadi Kristen lah. Lah matinya kayak gini nih, akhirnya kayak saya gini, nggak ngapain? Buat apa kamu jadi Kristen kalau akhirnya kayak saya? Ya saudara, nah, lantas apa dong? Nah, Tuhan ngajar saya suruh diem. Nah, keadaan kayak gitu kok suruh diem itu kan ya payah kan. Saudara-saudara kalau ditinggal pulang membantu saudara aja nggak diem kok. Ya kan? Apa saudara diem? Ini mau pemilu aja pembantu pada pulang sudah ngomel. Saya suruh diem. Dia berhenti, dia keluar. Dia minta berhenti. Saudara, belum lagi keadaan yang saya tanggung itu, yang saya sanggah itu terlalu berat. Satu-satunya jalan adalah kematian. Lantas Tuhan ngajarin saya mati. Belum mati dah, masih baik dah. Anak saya yang paling kecil itu ngomong sama saya bisik-bisik, Pap, tinggal di Ella aja ya. Nah, saya memang paling sayang dia gitu ya. Cuma rumahnya kecil. Nah, rumah sebelahnya itu kosong. Saya bilang, ya udah nanti rumah ini dijual lah. Beli rumah itu 140 juta. Bisa. Nah, saudara, saya ngomong begitu terus saya mikir rumah ini dijual. Berarti kebaktiannya juga tutup dong. Mau kebaktian di rumah saya. Nah, kalau tutup, itu orang-orang dapat hiburan dari mana? Jadi saudara, saya bayangin. Lantas tidak cuma hiburan saja. Dari hidup, makan, apa itu begitu banyak yang saya mesti urusin. Dari mana? Saya bilang, nah terus kalau sudah ditutup yang ini pindah ke sana, saya nggak kerja lagi dong. Dulu ada orang yang jamin pensiun saya, yaitu saudara Budiman. Nggak bisa. Sekarang mah nggak bisa jamin. Saudara tahu? Tidak dia saja, ada lagi, tapi sudah mati itu orang. Dia bikin perusahaan 3. 1 buat pensiun saya, 1 buat dia, 1 buat gereja. 3-tiganya bangkrut habis. Jadi saya pikir kalau saya nggak memberitakan firman,
Kalau orang-orang di Jakarta itu kasihan sama saya dan bilang, aduh Bok sudah tua, udah umur 70, udah nggak usah ngomong dah. Saudara, saya makan apa? Oh jangan saudara pikir, oh saya dikasih makan nasi sepiring udah cukup. Oh nasi setengah piring aja cukup kok. Kalau buat itu nggak usah banyak-banyak. Sendok aja cukup nasi. Saya makan nggak banyak. Tapi saya butuh banyak. Saudara, sebab ada banyak mulut, ada banyak keluarga di keliling saya yang mesti hidup dari itu. Dan saya dari mana? Nah, lantas saudara, saya nggak bisa mikir-mikir, nggak bisa keluar. Terus ada pikiran saya, tuh, kalau saya mati, selesai kan? Saya kan nggak bisa apa-apa kalau mati. Saya biasa ngasih makan saudara, saya mati kan saya nggak usah ngasih makan. Saudara mau mengeluh dari mana? Atas saudara, Tuhan tuh kalau dimintain dikasih. Saya ngalami. Oh bukan mimpi, saya ini mau tidur. Tiba-tiba saya tidur tuh selimutan loh ini. Dingin tuh mulai menjalar dari kaki saya. Terus naik atas. Saya sengaja tidak mau goyang, tidak mau usaha untuk ngilangin, tidak apa, saya jalankan, biarin. Jalan dinginnya. Dingin yang dalam sekali dah. Dingin tuh jalan sampai atas. Saya biarkan aja loh. Sampai kemudian saya hilang perasaan. Saya tahu hilang bener. Bukan mimpi loh ini. Udah, nggak ada orang soalnya di dekat saya juga nggak ada, di rumah saya juga nggak ada. Saya sendirian. Udah, nggak tahu, saya nggak tahu tuh apa yang terjadi pada waktu saya sudah nggak sadar itu. Tahu-tahu saya kok kerasa rasa lagi hangat di dada, terus di kaki, sampai selimut tuh nggak saya pakai lagi. Yang tadinya membuat saya kedinginan, masih kedinginan, itu nggak saya pakai lagi. Saya tidur enak. Saya tahu saya hidup lagi. Jadi mati pun tidak dikasih. Atas saudara saya diam, Tuhan kau mau apa? Diam. Tapi aneh sekali, saya ngalami kesembuhan, kebahagiaan, tidak ada sedikit pun beban berat tuh nggak ada. Saya bahagia. Sampai saya bangun, saya nyanyi-nyanyi sendirian juga nggak peduli, saya nyanyi-nyanyi gitu. Dan saudara-saudara, terus Tuhan ngajarin, sukacita itu ditambahin terus. Belum pernah saya begitu sukacita sampai saya nyanyi. Saya nyanyi. Dan saya ngalami kebahagiaan itu makin bertambah-tambah. Langsung saya cari telepon yang saya bisa telepon. Saya bilang, ini gimana, saya heran sekali. Saudara, udah. Jadi jalan terus. Nah, ini Tuhan. Saudara, dan mulai saat itu saya terus pakai buat kelakar. Saya, orang-orang yang nengokin saya itu semua karena saya sakit, saya tanyain, kamu lihat saya itu kasihan apa enggak? Gak ada satu pun yang bilang kasihan loh, kurang ajar. Saudara, gak ada satu pun mau bilang kasihan. Yang kasihan itu bahwa med saya berhenti. Nah, itu kasihan. Tapi enggak kasihan. Nah, saya bilang, kalau kamu kasihan, berhentilah aja jadi Kristen. Saya buat apa kamu jadi Kristen, nanti akhir hidupmu kayak gitu. Baru saya mulai ngerti caranya Tuhan mimpin itu. Dalam 1 minggu ini Tuhan tambahi kebahagiaan saya.
Saudara tahu hebatnya Tuhan itu. Nah, baru saya ngerti yang saya jelaskan kepada saudara, bahwa Tuhan itu punya rencana dengan kita. Nah, rencananya itu sempurna, indah, baik. Saudara, kalau saja kita mau diam. Nah, lantas ada banyak macam. Yang gantiin saya di Jakarta itu teman saya. Baik sekali bahwa dia mau gantiin. Tapi nggak tahu gimana. Karena dia gantiin, saya ditelepon orang-orang yang sudah puluhan tahun ikut persekutuan ini. Boksu kenapa? Sakit. Ya katanya karena didewa-dewakan ya. Dewa-dewakan, saya nggak percaya bahwa orang dewa-dewakan saya. Orang tahu saya kelemahan saya kayak apa. Lain lagi, telepon lagi gitu. Apa? Teman saya datang, saya minta kasetnya, sini. Saya belum pernah dengar kaset dia loh. Tapi kali ini saya dengar. Gak ada salahnya. Dia benar. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Nah itu salah kalian itu selalu di situ. Tidak minta dibersihkan pikirannya. Pada saat kamu jelaskan firman, kamu terus pakai kesaksian orang. Kesaksian orang itu kamu pikirkan. Dan pikiran itu jalan terus. Kamu gak minta lagi pikiranmu dibersihkan. Jadi kamu jalan sekarang dengan pikiranmu. Nah itulah yang salah. Saudara, atas dia ngajarin saya untuk bicara selalu dengan rendah hati. Pikiran itu minta dibersihkan. Saudara, kesalahan saudara di hidup sehari-hari selalu juga sama. Saudara, ambil kata nih ya. Saudara mau les ya. Saudara minta pikiran saudara dibersihkan. Saudara minta Tuhan kasih kan? Nah nanti kalau saudara sudah les, saudara terus lupa. Pikiran saudara pakai terus. Gak dibersihkan lagi. Jadi lain kan? Nah jatuhnya banyak orang Kristen itu karena itu. Kita butuh kebiasaan untuk membersihkan pikiran tiap saat. Kalau enggak, ya itu sama seperti misalnya anak nakal dikasih tahu, Sam jangan gitu, dia nurut. Nurut tuh sambil nurut tuh pikiran jalan terus. Nah nanti tahu-tahu nggak nurut lagi, lupa katanya. Nah kenapa? Karena tidak terus dibersihkan pikirannya. Nah, itu tuh normal di dunia ini. Tapi itu nggak normal. Kalau saudara mau selamat dengan Tuhan, dia yang bersihkan terus. Nah pada waktu saya minta dia bersihkan dan saya suruh diem, saya kaget. Dia bawa saya sendirian itu kemana saja. Dan ternyata kemana saja itu membuat saya bahagia. Saya hanya bisa cerita begini. Tapi kalau saudara jalani, saudara akan rasakan ini hebatnya Tuhan. Cuman itu aja. Saya pikir dulu mesti susah ya. Mesti harus gini, harus gitu, harus gitu. Enggak. Ternyata tiap saat itu milih bukan maunya sendiri, tapi maunya Tuhan. Cepat aja terus gitu. Makin cepat saudara pilih pembersihan Tuhan, makin hebat yang saudara alami.
Tidak ada perkara yang mustahil. Saya tahu. Saudara coba bayang-bayangin. Cuma nggak bisa. Saudara mesti jalani, baru kalau saudara jalani, baru saudara ngalami. Oh, ini itu yang Boksu bilang. Ternyata begitu mudah, begitu sederhana. Sebab Tuhan setiap saat menyediakan buat kita jalan yang lain. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat 5. Yesaya 29 ayat yang kelima, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Saudara, sekejapnya ini loh. Kita seringkali mikir bahwa Tuhan tuh kalau nolong pelan-pelan. Enggak. Saya ngalami, saya sembuh tuh sekejap. Enggak ada pelan-pelan. Padahal saya sakit tuh memang sakit. Memang benar. Bukannya sakit enteng itu, kepala pusing itu, enggak. Saudara, tapi Tuhan singkirkan itu begitu cepat. Orang yang tadi malam layani saya, hari ini lihat saya lain. Saya tanya sama supir saya, kamu gak heran lihat aku? Ya heran, kok bisa gitu? Loh, saya lihat, kelihatan. Pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang luar biasa. Hebat sekali. Dan saya tahu dia ngatur hidup saya. Jangan saudara pikir saya boleh mikir yang enggak. Enggak. Kalau saya cari dia bersihkan pikiran saya. Dia ngajarin saya yang belum pernah saya pikirkan, belum pernah kepikir, dan belum pernah tahu bahwa ada itu. Saya cuma bisa bilang begini. Saya diajarin pikiran-pikiran yang baru, yang belum pernah kepikir. Dan itu begitu indah. Ya saudara, itu saat saya ini sekarang. Dan itu juga saat saudara. Hanya itu saja. Nah, saya cuman kalau telepon saya tanya sama anak-anak saya, nah kamu mau ikut papi nggak? Kalau mau ikut papi ya gitu jalannya. Kita sama-sama bahagia, dan betul loh. Saudara cuma ikut saya apa enggak dah gitu. Kalau saudara mau ikut jalan yang saya jalani sekarang, saudara juga akan bahagia. Saudara akan ngalami. Tuhan tuh nggak pakai waktu pelan-pelan. Tadi malam tuh ada teman baik saya datang mau nengokin. Ya ada pelayanan di Bandung, kebetulan dia mampir ke Roma mau nengokin. Dia bawa jeruk. Nah ya, kalau ini bawa jeruk. Dia bawa jeruk. Oh, nengokin orang sakit ya. Ya saudara, waktu dia ketok pintu saya yang bukain, dia kaget. Dia kaget, loh itu di baksonya tuh. Ya saudara, saudara tahu. Dia tanya saya sudah sembuh. Sembuhnya itu bukan saya sambil diranjang bilang, saya sudah sembuh gitu kan. Lumayan gitu. Enggak. Oh, enggak ada orang. Saudara boleh ngalami bagaimana besar kuasanya, dan dia ngajarin kita jalan. Saudara, saya punya handicap banyak kan dulu. Sampai saya nyerahkan diri saya kepada pembantu saya.
Sekarang semua yang saya serahkan bisa. Saya nggak kesukaran pakai sepatu. Kalau saya nggak pakai kan nanti persekutuannya susah pakai sepatu. Jadi saudara-saudara, saya enak sekali. Dulu kalau saya jalan begini nih ya, saya selalu mau kepleset karena kaki saya itu bengkak. Tapak kaki saya itu bengkak. Itu sebabnya saya jatuh macam-macam itu karena itu. Sekarang saya bisa jalan enak sekali. Nempel kaki itu. Saudara, coba bayangin. Itu yang Tuhan lakukan sekejap. Sakit apa ya saudara? Kalau saudara kenal Tuhan, hebat sekali. Di dalam dunia ini, saudara-saudara, masih terlalu banyak sukacita dan terlalu banyak kehebatan. Sehingga saudara nggak perlu mikirkan lari kemana pemilu. Saya ditanyain, ini gimana nih Pak, orang PDI? Siap-siap aja lah, akan ada perang. Tapi saya ngomong tuh enak aja, tenang-tenang aja. Saya tidak bisa bilang saudara tidak ada perang. Tapi saya bisa bilang saudara ada selamat. Itu lain lagi. Kenapa saudara mesti mikirin dan mempelajari ilmu perang dan macam-macam? Saudara kan bukan tentara. Biarkan aja yang perang-perang. Yang mikirkan gini-gini gitu-gitu. Saudara, kita jalan. Dengan tenang saja. Saudara, sebab Tuhan sediakan buat saudara dan saya jalan di tengah perang, bukannya pakai deg-degan, pakai ketakutan, pakai apa? Bahagia di tengah perang. Kalau dulu ayatnya bunyinya seekor domba di tengah serigala yang galak. Loh, sama kan saudara? Saudara bisa nggak jalan? Bahagia di tengah-tengah kesusahan. Nah, bagaimana bisa jadi? Nanti saudara akan lihat. Saya aja nggak bisa jelaskan pada saudara gini, gitu. Enggak. Bagaimana itu bisa jadi? Nanti saudara akan ngalami. Saudara, siaplah untuk ini. Hanya dengan apa? Minta. Selalu minta, bersihkan Tuhan pikiran saya. Dia bersihkan. Saudara, dan nanti saudara lihat itu sebabnya dikatakan nanti bedanya orang percaya sama enggak itu di situ. Bukan karena dia pakai emblem salib atau apa, enggak. Nanti saudara lihat. Saudara jalan. Ya gimana saya mesti jelaskan? Saudara, kalau sekarang saya datang kepada saudara, saudara bilang, "Oh, seger." Ya, gimana saya mesti jelaskan? Tapi ada itu. Saudara, dan itulah yang membedakan orang Kristen. Kalau saudara mau perhatikan itu, saudara akan lihat bahwa Tuhan itu hebat sekali. Jadi saudara tahu bahwa begitu hebat Tuhan itu kerja dengan kita. Hebat sekali. Apakah saudara siap? Cobalah mengerti saya. Nanti saudara akan mengalami yang sama. Di dalam Yesaya 30 ayat 29-30. Yesaya 30 ayat 29-30. Firman Tuhan berbunyi begini. Yesaya 30 ayat 29-30. Kamu akan menanyakan
menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang merdu, yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyanyian dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Saudara, saudara bayangin, kita akan lihat Tuhan itu kerja. Dia itu menghukum, dia itu marah. Tapi kita lihatnya itu, kita dibawa nyanyi. Kalau saudara benar hidup dengan Tuhan, saudara akan tetap nyanyi. Di tengah-tengah Tuhan berbuat murkanya, saudara akan nyanyi. Saudara akan lihat, itu Tuhan saya yang belain saya. Saya nggak tahu apa semua yang dia lakukan, tapi saya bahagia. Saudara, itu orang yang jahatin saya, ternyata begitu dia selesai jahatin dia kena serangan jantung, dia masuk rumah sakit. Saya nggak bikin, saya mau jahatin aja nggak boleh kok. Itu orang yang bikin susah saya mau sudut matikan aja nggak boleh. Hati saya tetap harus ada sukacita, bahagia. Saudara, dan itu enaknya dengan Tuhan. Sebab itu dia minta saudara membersihkan pikiran saudara. Kalau saudara tidak membersihkan, memang saudara sih baik ya, baik kan, tetapi saudara baiknya itu pakai ada ganjelan, saudara, dan itu tidak baik. Tuhan mau saudara hidup dalam damai, tetap damai mutlak, dan saudara ikut Tuhan. Itu jalan kita nih di akhir zaman nih. Kalau saudara nggak belajar sekarang, nggak akan tahu. Saya nggak tahu kapan saudara belajar lagi. Nanti saudara mesti bersih benar-benar dari semua jahat. Bersih benar-benar. Segala jahatnya orang, saudara harus sudah hapus, ampuni. Saudara masih punya jahat orang yang saudara simpen sekarang ya? Ya kan? Itu yang bikin gagal selalu. Tidak boleh ada jahat yang tersimpan. Semua mutlak harus terampuni. Dan saudara hanya bisa ngampuni kalau Tuhan yang ngampuni. Saudara seringkali kan marah. Saudara harapkan orang yang jahati saudara biar kebales, biar saudara bisa bilang syukur, gitu kan? Tuhan gak mau loh. Kalau saudara mau nikmati damainya, saudara harus ngampuni semua. Saudara, kalau saya katakan gini, saudara pikir, oh ya lucu gini-gini. Ini bukan loh. Ini serius loh. Saudara tahu.
Saya nggak boleh membiarkan orang yang jahatin saya kejebak aja nggak boleh. Saudara bisa kan? Saya jebak dia. Nggak boleh. Saya harus membawa berita damai. Nyimpen berita damai. Percaya pada berita damai. Murni. Kalau saudara mau berbuat itu, saudara akan bahagia. Dan nanti saudara baru akan ngerti baik mana megang berita damai seluruhnya dengan mengampuni semua jahatnya orang yang jahati saudara, atau megang damai sambil ingat jahatnya orang. Saudara, nanti saudara akan ngerti pantesan. Nah, saya itu kan dijahati orang kan. Kalau saya mikir gak ngampuni aja itu, yang nulis Cina babi itu, saudara, Tuhan gak kasih loh. Saudara tahu. Nah, kalau saya mau ngampuni dia, saya bisa menghentikan dia. Sehingga dia gak berani nulis lagi. Dan caranya gampang. Tuhan ngasih jalan tuh yang luar biasa. Oh, surat yang jelek-jelekin saya suruh nempel di muka tembok. Gara-gara saya tempel itu, saya bisa nyampe ke orang yang nulis. Gak tahu siapa. Saudara, dia gak berani nulis lagi. Jadi saudara lihat. Gak perlu kita dendam-dendaman. Gak perlu ada sesuatu yang saudara simpen di hati saudara. Kita seringkali enak katakan ganjelan. Ganjelan itu berarti maut. Kalau saudara anak-anak damai, mau menikmati damai, nikmatilah. Ada di muka saudara. Berdoalah dengan tekun. Bersihkan pikiran saya. Amin. Kafalande Hiana merasa kula menikanan desa kaloa haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.